Ya pemirsa, apa kata warga terkait kasus dilema kaum ibu yang turut bekerja mencari nafkah hingga harus menitipkan anaknya di daycare dengan berbagai resikonya? Ya, ini informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dari Depok, Jawa Barat. Fadila, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Jason dan juga Maria terkait setelah adanya kasus penganiayaan balita di salah satu daycare yang berada di Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Saat ini daycare ini sudah ditutup, kemudian juga sudah dipasangi garis polisi karena memang ini merupakan tempat kejadian perkara dari penganiayaan ini. Tadi kami juga sudah mencoba menengok ke dalam, namun memang sudah tidak ada aktivitas. Tadi kami juga sudah sempat berbincang dengan ketua RT, kemudian juga warga. Nah, ketua RT dan juga warga ini mengaku kaget terkait dengan kejadian ini karena mereka kerap kali melihat banyak anak yang dititipkan di daycare ini dan tidak mendengar ada keluhan. Kemudian dari pihak ketua RT juga menyampaikan bahwa dirinya juga baru tahu apabila daycare ini masih daycare ilegal atau tidak memiliki izin karena sebelumnya pihak dari daycare ini baru memiliki izin dari lingkungan atau meminta izin dari RT dan juga RW. Nah, Jason dan juga Maria, kalau kita melihat dari definisi Kementerian PPA, daycare ini merupakan fasilitas kesejahteraan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak di bawah umur atau berusia 0 hingga 6 tahun di bidang pendidikan, pengasuhan, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk anak disabilitas dan juga berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau masalah perizinannya sendiri juga sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan, khususnya dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018. Nah, Jason dan juga Maria, kalau kita lihat dari datanya sendiri, sebenarnya kalau kita melihat dari data BPS bahwa di Indonesia ini ada lebih dari 242.000 pendidikan anak usia dini atau PAUD. Namun nyatanya hanya 1% diantaranya ini merupakan tempat penitipan anak atau TPA. Dari semuanya tempat penitipan anak yang dikelola oleh pemerintah ini ada sebanyak 32 unit, sementara yang dikelola oleh swasta ini ada lebih dari 2.400 unit. Nah, kalau kita lihat data terkait dengan wanita pekerja dari BPS, pada tahun 2022 sendiri data wanita yang bekerja ini mencapai 52,74 jiwa atau ini berarti merupakan 38,98% dari seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan data BPS dari tahun 2023 bahwa ibu yang bekerja ini anaknya persentase dari anaknya dapat menerima pengasuhan yang tidak layak ini ada sebesar 5,88. Sementara untuk ibu yang tidak bekerja, persentase anaknya dapat menerima pengasuhan yang tidak layak ini ada sebesar 2,18%. Nah, tentunya ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana tanggapan warga terhadap daycare apabila mereka harus memilih daycare. Ini daycare seperti apa sih yang dicari, kemudian juga tips-tips apa yang harus diperhatikan dari sebuah daycare. Berikut adalah pernyataannya. Sebenarnya kalau untuk kayak saya ya yang ibu-ibu pekerja, sebenarnya mungkin alternatif kali ya Mbak. Kalau bisa sih cari yang jagain dulu gitu ya, dari misalnya dari orang terdekat gitu. Biasa kan emang susah sih ya zaman sekarang cari mbak-mbak buat bantuin jagain anak gitu. Tapi kalaupun memang harus di daycare, ya paling nggak harus bener-bener dipilih gitu ya. Kayak yang tadi perizinan, terus dari segi karyawannya juga kali ya, yang ngomong juga harus dilihat juga. Ya, kalau menurut saya yang terbaik ya diasuh sama ibu kandung sendiri, yang terbaik lah. Apalagi umur 1 tahun kan masih membutuhkan ASI banget. Tapi kalau misalnya harus ditaruh di daycare, Pak, itu milihnya yang kayak gimana menurut Pak? Ya, kalau menurut saya sih sebaiknya itulah yang terbaik untuk bayi sama ibu kandung sendiri. Ya kita lihat dulu situasinya gimana, yang terbaik lah gitu, jangan ya
Yang kayak begini, apalagi ini nggak ada suratnya kan, izinnya pun nggak ada ini. Dan juga dia lapor sama RT kurang ini dah, gitu gimana gitu yang. Ya penting nggak penting, soalnya harus orang kepercayaan. Jadi anak itu nggak dicelakain gitu. Kasihan, saya juga nggak punya anak kan nggak tega. Saya dengar peki-peki nangis. Ya Allah itu anak dipukulin kali gitu. Oh, terus Ibu, kalau harus milih daycare, menurut Ibu milih daycare yang harus kayak gimana sih? Ya harus orang kepercayaan gitu, yang kenal baik gitu, jangan sembarangan orang gitu, maksudnya gitu. Jadi anak kita selamat. Kalau kita melihat memang penanganan anak usia dini ini harus masukkan dua aspek, yaitu pendidikan dan juga pengasuhan. Ini berarti untuk daycare ini harus ada dua, yaitu guru dan juga pengasuh. Guru adalah seorang profesional yang memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan pengetahuan, kemudian juga pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Sementara pengasuh adalah seseorang yang memastikan bahwa kebutuhan anak ini terpenuhi selama berada di daycare. Namun sayangnya sampai saat ini di Indonesia ini masih belum ada kualifikasi yang ketat terkait dengan guru dan juga pengasuh di daycare dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini harus diperbaiki oleh pemerintah agar kejadian di daycare yang berada di Depok ini tidak terulang kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Depok, Jawa Barat. Maria dan juga Jason untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasinya ya. Tadi kita sudah melihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.